Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dea Aprilia sebagai MC, teman saya Mutasyabiha sebagai pemateri, dan teman saya Naila Zafira sebagai notulen. Silahkan kepada Mutasyabiha, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan Islam. Islam berkembang tidak dengan cara membalikan telapak tangan. Islam berkembang dengan banyak perjuangan, dari mengandalkan akal dan pikiran, tenaga, dan bahkan pertumpahan darah. Dari masa keunggulan hingga kemunduran, dan Islam bangkit kembali pada masa kejayaannya. Semua butuh perjuangan yang amat sangat panjang. Pertama yaitu puncak keunggulan Islam. Menurut tradisi ilmiah, Mulyadi Kartanegara dalam bukunya Tradisi Ilmiah Islam menyebutkan faktor terpenting yang membuat umat Islam berjaya di masa lalu, yaitu karena mereka memiliki tradisi ilmiah. Kaum muslimin saat itu benar-benar terinspirasi oleh wahyu yang pertama turun, yaitu perintah membaca. Hasilnya terlahirlah para ilmuwan handal di berbagai bidang keilmuan, yaitu ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Ilmu filsafat salah satunya yaitu Al-Kindi, kedokteran ada Jabir bin Hayyan, bidang matematika ada Al-Khawarizmi, bidang astronomi yaitu ada Abul Wafa, bidang seni ukir ada Bard dan Tarif, ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari. Terakhir ada ilmu hadis yaitu Imam Muslim. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Islam. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah, serta masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, mencuri, melanggar sumpah, dan memakan riba. Tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia ke negara lain dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Selanjutnya yaitu masa kebangkitan Islam. Pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pendidikan dan sosial. Pertama ada sekolah tualib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Haib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Para pelajar pun diperkenalkan dengan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Yang ketiga ada Al-Irsyad. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Selanjutnya yaitu Perserikatan Ulama atau Hayatul Qulub. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Selanjutnya yaitu, yang sering kita dengar yaitu Nadatul Ulama atau NU. Nadatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, tepatnya 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar, bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah NKRI. Yang terakhir yaitu Muhammadiyah sebagai leader.
Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang, maupun kurikulum. Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan, dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan kemurnian akidah, memerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam segala bentuknya, menentang tahayul, khurafat, dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Ya teman-teman, kesimpulan dari makalah ini adalah Islam maju karena mengikuti wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca. Karena mengikuti itu semua, banyak terlahir tokoh-tokoh Islam atau yang bisa disebut ilmuwan. Tetapi tidak sampai di situ. Setelah mengalami kejayaan, Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh orang-orang Islamnya pula. Setelah mengalami kemunduran, Islam melakukan berbagai pembaharuan yang akhirnya menjadikan Muhammadiyah sebagai leader. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya teman.